Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para ustadz semuanya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya di kajian rutin fikih muamalah yang insyaallah ini masuk di pertemuan keempat ya. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan jual beli kontan dan jual beli kredit ya. Sekarang kita masuk di jual beli salam dan istisna. Ya, review kemarin ya. Jadi jual beli ada 3 macam ya kan. Pertama itu yang ya kita kenal dengan jual beli kontan ya. Jadi barang sama harga pembayaran langsung gitu ya. Kalau jual beli kontan ya, insya Allah udah paham semuanya. Yang kedua adalah jual beli yang bertempo atau kredit. Jadi barangnya diserahkan di awal, kemudian pembayarannya berikutnya. Entah itu sehari berikutnya atau 1 minggu berikutnya atau kemudian 1 bulan berikutnya. Ya, ini bertempo. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Dan yang ketiga adalah jual beli di mana barangnya itu belum ada. Barangnya belum ada, dan kemudian nanti ada penjelasan terkait dengan masalah proses pembayarannya. Jadi yang pertama, kedua itu kan barangnya sudah ada ya, dan yang ketiga ini yang barangnya belum ada gitu. Nanti kita bedakan antara salam dengan istisna ya. Yang pertama dengan jual beli salam, bukan assalamualaikum ya. Dijual belikan bukan itu. Jadi kalau menurut istilah ya, assalamu huwa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati ila ajalin bi syai'in muajjal ya. Jadi jual beli suatu barang ya yang dijelaskan sifatnya ya. Maksudnya ketika kita beli barang ini sudah jelas barangnya seperti apa. Jadi misalkan beli beras, berasnya beras apa nih? IR64 atau beras Pandan Wangi atau apa itu kan? Ya. Atau misalkan beli kurma yang seperti apa itu jenisnya itu kan udah jelas sifatnya. Ya. Dalam tanggungan artinya barangnya belum ada atau tidak hadir. Ya. Hingga tempo tertentu dengan harga yang dibayarkan di depan. Ya. Jadi ketidakhadirannya itu nanti dijelaskan ini kapan hadirnya. Ya, barang itu adanya kapan. Ya. Kemudian barang tersebut dibayar di depan. Ya. Jadi untuk jual beli salam ini ya, pembayaran di depan, nggak boleh kredit ya, harus kasih depan. Nggak juga nunggu ada barang ada uang, nggak. Kalau sudah akad jual beli salam ini harus di depan semuanya, juga bukan DP. Jadi udah total semua cash di depan. Ini untuk jual beli salam ya. Bagaimana hukum salam ya, ini boleh ya. Barangkali mungkin ada sedikit ini kan, kalau di penjelasan kemarin itu kan barangnya kan belum ada ya, sementara kan ada hadis yang dikata ya, la tabi ma laisa indak itu kan, janganlah kamu menjual apa yang tidak ada di sisimu, betul ya. Di pembahasan kemarin kan seperti itu ya. Artinya kita tidak boleh menjual barang yang kita belum punya barangnya atau tidak ada di sisinya gitu ya, atau misalnya barangnya lepas atau kan nggak boleh dijual ya.
Nah, seolah-olah ini kan ada semacam pertentangan. Ya. Maka kita masukkan di kaidah ya. Jadi kaidah usul itu kan dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ya. Jadi la tabi' ma laisa indak tetap berlaku kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Gitu. Tentu saja pengecualian juga nggak banyak lah. Misalkan nih yang hadir di sini pulang semua jam 9 misalkan, kecuali misalkan Ustadz Hasan misalkan ya. Berarti kan nggak mungkin kecuali semuanya, kan nggak mungkin itu. Pasti pengecualian ya sebagian saja gitu loh. Jadi kaidah umumnya memang kita tidak boleh menjual apa yang kita tidak ada barangnya. Ya. Cuma di sini ada pengecualian memang. Ya. Apa dalil pengecualiannya itu? Ya. Ini hadis Rasulullah ya, man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa wasni ma'lumin. Jadi barang siapa yang melakukan salaf, salaf ini kan bisa diartikan jual beli atau bisa juga pinjam ya, qard. Ya. Di sini kan dalam masalah jual beli ya, ini yang diartikan jual beli. Jadi maka hendaknya dia tidak melakukan salaf kecuali pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui. Ya, jadi hadis ini jelas bahwasanya ada kebolehan melakukan salaf, ya, jual beli pesan. Ya, jadi kalau nggak boleh kan tentunya dilarang ini kan, ini malah kemudian diberikan tata cara ya, tidak kecuali takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui. Ya ini jelas dalil yang mengecualikan dari tadi tidak boleh menjual barang yang tidak ada di sisi kita. Ya. Kemudian dalil berikutnya adalah man aslama falyuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi barang siapa melakukan salam, hendaklah dia melakukan salam pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga tempo yang diketahui. Ya. Jadi hadis ini jelas Rasulullah tidak melarang aktivitas salam tadi ya, jual beli salam tadi. Ya. Kemudian memberikan kriteria yaitu melakukan salam pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga tempo yang diketahui. Ya. Jadi ukuran jelas itu, dan kemudian waktunya juga jelas. Ya. Ini dalil kebolehan salam. Ya. Jadi kita lihat kebolehan salam itu ya dalil umumnya tetap berlaku. Nah ini pengecualian dari dalil umum tadi. Ya. Bolehnya aktivitas jual beli untuk barang yang belum ada. Ya. Nah kemudian syarat sahnya salam ya, kita bahas langsung di objek salam ya. Mengenai kemarin udah kita bahas itu kan ya, mengenai rukun jual beli itu kan ada 3 macam itu kan. Yang pertama al-aqidain, artinya dua pihak yang berakad, dan kemudian ada objek akad, dan yang ketiga adalah sigot akad itu kan. Nah untuk yang pertama dua pihak yang berakad masih sama ya. Jadi makanya tidak kita bahas lagi di sini karena memang untuk yang pertama masih sama. Yang kedua terkait dengan objek akad ya. Itu juga secara umum sama, ini ada tambahannya. Jadi mengenai barangnya harus suci ya, sama harus suci itu kan. Ya ini tambahan-tambahannya ya. Nah, tambahan terkait dengan objek akad dari salam ini adalah barang dari objek salam harus diketahui dengan jelas atau maklum sifatnya, takarannya atau timbangannya. Misalkan dia menggunakan satuan kilogram, ton dan sebagainya. Ini harus jelas dari awal itu. Karena boleh jadi kan tiap daerah kan beda-beda ya. Misalkan di sini biasa jual beras itu kan satunya kilogram ya. Saya pernah di Bandung itu jual beli biasa di toko itu ya, satunya kan liter ya gitu.
Jadi harus jelas ini. Jadi pakai satuan apa? Kilogram atau liter, karena ya beda. Karena kilogram tidak sama dengan liter secara volumenya juga beda. Ya. Ton dan sebagainya. Gitu. Kemudian barangnya termasuk barang yang dihitung, ditakar, ditimbang. Ya. Atau istilahnya barang mislihat. Ya. Jadi barang untuk jual beli salam ini hanya untuk barang-barang mislihat. Artinya barang-barang yang bisa dihitung, ditakar atau ditimbang. Gitu. Jadi misalkan kayak gula ya, gula itu kan biasa di kilo, itu kan ditimbang, itu kan beras sama ditimbang, itu kan ya. Jadi barang-barang seperti itu ya. Tidak boleh salam pada barang yang tak dihitung, ditakar, ditimbang ya. Misalkan tanah, bangunan, mobil dan sebagainya. Ya. Jadi kan misalkan Mas Ahmad misalkan ini biasa jual beli motor second misalkan ini udah terpercaya kalau dia jual motor second itu barangnya bagus itu. Nah, Satasan lagi butuh nih motor itu kan ya. Saya beli motor secondnya dong, yang ada nggak ya? Wah lagi kosong nih. Yaudah daripada keduanya lain saya beli dulu lah misalnya. Itu tidak boleh karena itu barang kimia. Walaupun antum bayar di depan semuanya itu duitnya itu tidak boleh. Ya. Karena dia bukan barang mislihat. Gitu. Itu barang kimia. Gitu. Ya. Atau misalkan tanah itu kan. Ya. Misalkan Mas Supri itu tuan tanah itu. Banyak stok tanahnya itu kan. Pas dilalah nggak ada tanahnya itu kan. Bukan tanah yang ini ya, yang pakai truk bukan ya. Tanah ini ya, tanah luasan itu ya. Minta dicarikan tanah itu, dibayar di depan misalkan, tetap tidak boleh gitu, karena itu barang kimia ya. Jadi yang boleh itu barang-barang yang apa, barang-barang muslihat yang cirinya itu untuk mengukurnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang ya. Untuk selain barang-barang ini maka tidak boleh dengan jual beli salam ya, termasuk HP second itu tidak boleh. Kemudian barangnya dijual secara bertempo ila ajal, diserahkan kemudian ya. Jadi memang barangnya belum ada ya. Kalau barangnya sudah ya langsung aja diberikan, nggak usah ditahan-tahan. Jadi memang ini barang belum ada gitu. Makanya kayak kemarin misalkan teman-teman akan diminta untuk beli al-wa'i ya. Di awal kan saat jadi sampaikan ini akadnya salam. Kalau akad salam itu kita bayar dulu tuh, bayar dulu baru kemudian nanti kita dapat al-waib SDC berikutnya gitu. Tapi ternyata nggak semuanya seperti itu. Ada yang kemudian ya ada pas dari pertemuan ada bahwa al-waib ya dibayar di situ itu kan. Makanya kemudian saya tanya ulang ke waktu itu yang jawab Ustadz Jo. Terserah mau pakai salam atau langsung tidak apa-apa itu. Jadi yang kita pakai itu kan. Jadi kalau harus salam itu berarti memang kita bayar dulu itu. Ya. Bayar dulu baru kemudian kita dapat barangnya. Tapi kalau jual beli biasa kontan ya sudah. Ya. Kemudian taman ini syarat sahnya salam ya terkait dengan syarat harga ya. Harganya harus jelas diketahui atau maklum ya. Jadi misalkan mau beli beras itu kan IR64 harus sepakati di awal ini berasnya berapa gitu. Harganya berapa ya. Dan penjual ya sudah memperkirakan ke depannya itu harganya naik atau turun gitu ya. Jadi nggak boleh kemudian wah ini harganya naik gitu kemudian tiba-tiba minta dinaikkan harganya, nggak bisa ya. Jadi udah diprediksi sebelumnya harganya itu kemungkinan naik atau turun itu kan. Jadi harus jelas di depan itu harganya berapa. Nggak bisa kemudian ngikutin situasi pas barangnya datang, nggak bisa. Harus diketahui dari awal. Kemudian harganya harus diserahkan di depan di majelis akad ya. Jadi misalkan niat pesen beras misalkan 1 ton ya dibayar di depan itu kalau barangnya belum ada itu.
Kemudian harganya tidak mengalami ghaban faisi. Jadi jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari harga pasar. Ya. Jadi mentang-mentang ini kayaknya barangnya baru dipanen tahun depan misalkan. Ini dinaikkan misalkan 10 kali lipat misalkan. Di atas kewajaran ya, jauh di atas kewajaran, maka ini ya termasuk ghaban faisi. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Jadi ini syarat harga. Jadi untuk salam itu dibayar di depan dan sudah jelas harganya berapa. Ya. Kemudian dalil wajibnya membayar di depan, ya. Jadi dari hadis Nabi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in kali bil kali. Jadi Rasulullah itu melarang hutang ketemu dengan hutang. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hutang ketemu hutang adalah jika penjual belum memiliki barang, berarti barang masih dalam tanggungan atau istilahnya hutang. Ya, jadi penjual itu punya hutang, yaitu hutang barang. Nah, demikian juga jika pembeli pembayarannya di belakang, maka pembeli juga memiliki tanggungan atau hutang juga. Ya. Jadi yang hutang itu bukan cuma pembeli, tapi pedagang juga punya hutang. Ya. Jadi kalau barang belum ada itu berarti dia punya hutang. Kemudian jika pembayarannya juga di belakang berarti hutang. Nah ini tidak sah kali bil kali. Ya, hutang ketemu hutang itu tidak boleh. Makanya kemarin kita sampaikan masalah COD segala macam itu kan. Ini kaitannya hutang ketemu hutang. Gitu. Jadi tidak peduli itu metode online atau yang jarak jauh ataupun lokal misalkan. Ya. Ya sama aja, itu hutang ketemu hutang. Gitu. Walaupun ada tunda cuma berapa jam itu hutang juga. Gitu. Makanya yang dimaksud hutang di sini memang nggak langsung dalam majelis akad ini sebenarnya. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang cash 1 hari, bukan. Jadi yang kalau udah di luar dari majelis akad ini ya hutang itu. Gitu. Tertunda itu. Baik, itu terkait dengan jual beli salam. Yang kedua adalah jual beli istisna. Ya. Jadi definisinya istisna adalah akad atas suatu barang dalam tanggungan yang tidak hadir atau tidak ada, yang mensyaratkan pekerjaan atau pembuatan barang menurut cara tertentu dengan harga tertentu. Ya. Jadi sebenarnya memang ulama ada yang mengelompokkan salam saja, jadi barang yang nggak ada itu istilahnya salam saja. Ada juga yang kemudian dipisahkan, ada salam, ada istisna. Gitu. Nah, bedanya adalah kalau istisna ini barang itu melalui proses produksi, ya. Sementara kalau salam itu pedagang tadi tidak melalui proses produksi, dia cuma pesan barang saja. Ya. Jadi kalau istisna ini sudah melalui proses produksi. Jadi misalkan kayak pesan ayam goreng misalkan, itu kan melalui proses produksi itu kan. Jadi ya dibumbuin segala macam itu kan, dan kemudian baru dikirim. Jadi ada proses produksi, ya. Atau pembuatan baju misalkan, itu proses produksi itu, ya. Atau bikin lemari segala macam itu melalui proses produksi. Makanya kayak misalkan kayak Al-Wa'i misalkan, kalau kita pesannya ke distributor yang di sini misalkan, ya itu kan salam ya, kalau barangnya belum ada. Tapi kalau distributor di sini pesan ke pabrikannya, ya itu istisna. Gitu. Jadi satu barang yang sama bisa jadi karena yang satu dia cuma memperdagang saja, yang satu melalui proses produksi. Ini beda. Ya. Menurut cara tertentu dengan harga tertentu. Ya ini istisna. Sama-sama barangnya belum ada ya. Bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan seorang wanita agar budak laki-lakinya membuatkan mimbar bagi Nabi SAW. Jadi dalilnya itu Nabi itu pernah meminta seorang wanita ya agar budak laki-lakinya tadi membuatkan mimbar buat dirinya. Ya. Jadi ini perbuatan Rasul itu sendiri. Jadi ya jelas yang namanya dibuatkan ya barangnya belum ada. Ya.
Nah kemudian untuk membedakan antara istisna dengan ijarah ya. Jadi istisna itu termasuk jual beli, sementara ijarah ya sewa manfaat ya. Nah, contoh gampangnya adalah jika bahannya berasal dari Sony atau pembuat barang, maka termasuk jual beli. Jadi misalkan nih, saya pesan baju ke tukang jahit ya. Tolong bikinin baju misalkan baju putih misalkan ya, buat kampanye. Nah, kalau bahannya dari tukang jahit ya, maka ini jual beli gitu. Ya. Jual beli istisna ya. Tapi kalau saya bawa bahan sendiri ya, bahan sendiri minta tolong untuk dijahitkan, maka ini adalah akadnya ijarah. Nah, akadnya ijarah. Jadi clear ya. Nah, syarat sahnya istisna ya, syarat pada harga harus diketahui secara jelas sama dengan tadi ya, harus ada kesepakatan di awal nih harganya berapa itu kan ya. Kemudian boleh harga dibayar belakangan ya. Jadi tadi kan ada larangan kali bil kali. Nah ini pengecualiannya. Nah, jadi pengecualian kali bil kali itu ya di sini. Makanya kemudian untuk COD barang-barang kayak apa namanya yang harus proses pembuatan ya, kayak barang-barang masakan yang harus dia masak dulu ya, itu boleh. Nah, karena melalui proses pembuatan itu termasuk jual beli istisna. Kemudian tidak disyaratkan harga dibayar di depan seperti jual beli salam ya. Jadi boleh di belakang, boleh bayar DP dulu juga boleh gitu kan. Bayar di depan juga nggak apa-apa ya. Cuma memang tidak syarat wajib bayar di depan, boleh bayar di belakang, boleh DP dulu gitu kan. Jadi bolehnya pembayaran di belakang adalah ya hadis Nabi tadi yang Nabi itu pesen ya nggak bayar dulu gitu kan, bayarnya belakangan. Clear ya untuk istisna ya. Nah kemudian lanjut terkait dengan jual beli properti, karena masih ada yang menjual properti dengan akad istisna ya. Nah jual beli rumah atau properti dengan akad istisna hukumnya adalah haram ya, tidak boleh ya. Jadi secara urfnya ya, jadi secara hakikah lugawiyahnya, jadi kebiasaan ya, urf di Arab itu ya, as-sina'ah itu tidak berlaku untuk bangunan rumah ya. Jadi kalau untuk rumah mereka tidak pernah menggunakan istisna ya, tidak pernah gitu. Jadi memang bukan dipakai bentuk itu peruntukannya gitu. Dan as-sina'ah ini atau istisna ini ada proses merubah suatu benda menjadi bentuk benda lain ya. Jadi kalau membangun rumah itu ya bina'ah atau sina'ah. Jadi bukan sina'ah, tapi istibna ya. Jadi tidak dibangunkan rumah gitu. Tidak boleh menggunakan istisna. Makanya ketika rumahnya belum ada, nggak boleh pesan rumah itu dengan akad istisna. Oleh karenanya menjual rumah maka harus sudah nampak keberadaannya sebagai rumah seperti pondasi, tiang, dan atap sehingga dapat diserah terimakan. Makanya kalau jual beli properti misalkan kadang-kadang ada cuma baru jual gambar doang kemudian diakadkan jual beli misalkan, itu tidak boleh ya. Minimal sudah terbentuk rumah, jadi ya pondasinya ada, dindingnya ada, atapnya ada, emang udah layak disebut rumah itu, baru boleh diperjualbelikan. Jadi ya sekitar 70%-an lah. Misalnya itu udah bisa diakadkan jual beli. Tapi kalau belum ada, ya itu nggak bisa pakai akad istisna. Ya. Terus pakai akad apa? Ya mungkin ada beberapa solusinya ya. Ya. Jadi terkait dengan jual beli properti ya, harus dipisahkan antara jual beli lahan dengan pembangunan rumahnya. Ya. Jadi kalau rumahnya belum ada misalkan ya
dan kemudian mau diakadkan, ya sudah akad jual beli lahan aja dulu, salah satu solusinya itu. Kemudian nanti baru dibangunkan rumahnya. Nah, membangunkan rumah itu akadnya apa? Itu ijarah, dan itu tidak mengikat. Jadi kalau ijarahnya tadi mengikat nih, saya jual beli tanah nih di sini, kemudian nanti saya bangunkan rumah nih, ya, tapi wajib saya yang bangun. Nah, itu nggak boleh. Itu sifatnya pilihan, ya, option itu. Nah, kalau lahan tadi kan bisa dijual beli secara kredit ya, kenapa? Boleh hukumnya itu. Nah, nanti bangun rumahnya tadi dengan akad ijarah, ya. Jadi akad jual beli lahan harus dipisahkan dengan akad ijarah untuk membangun rumahnya, sehingga bersifat opsional. Ya, yang tadi disampaikan ya. Jadi kalau mau jual beli rumah tadi, ya udah dipisahkan dulu akad jual beli lahannya, kemudian baru akad pembuatan rumahnya. Ya. Kemudian syarat ijarah ini juga yang masih banyak yang terjadi di masyarakat ya. Syarat ijarah itu bahan baku harus berasal dari mustajir atau yang memberi pekerjaan, bukan dari ajir atau kontraktor. Jadi kalau sekarang itu kan banyak, ini per meternya berapa yang kita ke kontraktor misalkan 3 juta misalkan, itu tidak boleh. Jadi kalau bikin bangunan misalkan luasnya 30 meter misalkan, ya tinggal 30 kali 3 juta misalkan 90 juta, itu tidak boleh. Model kontraktor seperti itu, ya, itu bahannya itu harus dari kita yang nyuruh tadi. Jadi mereka murni ijarah, membangunkan rumah, gitu, jasa dengan rumah. Ya. Pembelian bahan baku dapat disatukan dengan akad ijarah dalam jasa pengerjaan proyek rumah. Nah, maksudnya di sini adalah yang nyuruh tadi itu bisa nitip juga, bisa nitip ke kontraktor untuk membelikan bahannya juga. Ya, jadi mewakilkan ya kepada kontraktor tadi. Misalkan nih Kang Dede itu kontraktor itu kan, ya, Mas Ahmad minta dibikinkan ruko misalkan. Nah, hitungannya adalah akad ijarah itu. Jadi kalau ruko misalkan ukuran 5 kali 10, kira-kira jasanya berapa misalkan? Ya, 2 sekian juta itu kan. Nih saya bahannya ini minta tolong dibelikan ya, gitu kan. Karena yang tahu bahan-bahannya itu kan Kang Dede misalkan. Ya tidak apa-apa, itu boleh. Boleh. Jadi jasa membelikan bahan. Nah, cuma Kang Dede nggak boleh kemudian mengambil keuntungan dari material. Nggak boleh. Jadi misalkan, wah, ini kesempatan nih saya dapat ini. Jadi seolah Kang Dede juga menjual materialnya itu kan. Jadi minta diskon ke pihak tokonya itu kan. Ya, tokonya. Jadi misalkan besi harganya 47.000 misalkan. Dijual 50.000 misalkan. Ya. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi itu murni hanya sekedar ini membelikan saja, ya. Jadi tidak boleh mengambil untung dari menaikkan harga tadi, harga beli barang tadi. Ini untuk jual beli properti ya. Karena ini masih banyak hal-hal seperti ini. Karena emang cari praktisnya itu kan. Ini per meter berapa ini? 3 juta itu kan. 3 juta itu seperti apa? Ya ini lantai granit itu kan. Tembok bata gitu kan. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Jadi akadnya akad ijarah, ya jasanya saja untuk membangunkan rumah. Benar. Baik, itu mungkin ya. Monggo kalau mau ada yang tanya. Opsional tuh gimana tadi maksudnya? Iya, jadi misalkan nih, biasanya orang kalau perumahan itu jual rumah itu kan, rumah tipe 60 misalkan 400 juta misalkan. Ya. Iklannya seperti itu. Kemudian mencoba mensiasati ini 400 juta itu adalah komposisinya yang 200 juta itu lahan. 200 jutanya itu
bangunan rumah itu. Ya, kemudian rumahnya belum ada, rumahnya belum ada. Jadi Bapak beli ke kita, nanti kita bangunkan rumahnya, gitu. Itu tidak boleh. Berarti karena nggak boleh pakai akad istisna tadi, jual beli pesan. Kemudian ya udahlah kita jual beli lahan aja, jual beli lahan, gitu kan. Mensiasatinya misalkan jual beli lahan dan kemudian pembangunan rumah terpisah misalkan. Ya. Nah itu bisa, ya. Cuma sekali tidak mengikat. Gitu. Jadi ini 200 jutanya itu buat beli lahan. Ini yang buat bangun rumah terserah Bapak nih. Mau lewat kita boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadi kalau cuma beli lahan aja ini 200 juta. Nah, itu biasa seperti itu. Jadi itu opsional. Enggak bisa mengikat. Jadi walaupun dipisah Pak, ini yang lahannya 200 juta, kemudian bangunannya 200 juta misalkan. Nah, kemudian itu mengikat misalkan. Ini tidak bisa. Berarti bangunan yang 200 juta itu berikut material itu tadi dibangun itu ya? Nah itu prosesnya ya tadi dijelaskan tadi. Ya, jasanya tadi ya ini kira-kira aja Pak, ini habisnya sekitar 200 juta. Ya, nanti disampaikan ya, ini jasanya sekian misalkan 500.000 per meter misalkan. Kan boleh kalau jasa seperti itu kan. Nah, kemudian materialnya ya kurang lebihnya segitu gitu kan. Oh berarti harus dirinci lagi gitu ya? Iya. Enggak blok 200 juta kita borong semua itu nggak boleh? Nggak boleh, borongan itu nggak boleh. Bisa aja bisa lebih bisa kurang ya? Iya, Dari 200 juta. makanya real kita, real. Baik, monggo. Terus untuk barang tadi lah, barang apa namanya? Apa? Mislihat. sama Muslihat. kain sama baju. Jadi saya masih samar dengan dihitung tadi Ustaz. Ya, jadi kalau muslihat itu gampangannya adalah barang yang ada padanannya di luar. Ada padangan. Nah, artinya untuk mendapatkannya itu banyak di luar itu. Artinya kayak beras. Beras itu mau di toko ini atau di tokonya Pak Ahmad atau tokonya Bang Diri ya sama aja beras. Kalau IR 64 ya sama saja. Itu. Nggak dapat di tokonya Kang Dede ya toko yang lain kan gitu. Ya, jadi banyak padanannya gitu. Ya, ada padanannya. Makanya kalau misalkan HP baru itu kan ada padanannya itu sama saja nih. Itu mislihat itu. Tapi kalau HP second itu beda lagi. Itu udah kimia. Karena kalau second udah dipakai kan beda dengan baru itu. Misalnya kalau kayak kain kan jelas ya, misalnya warna putih 1 meter atau 1 kilo. Ya kalau kain kan tinggal jenisnya itu kan S berapa 24 atau apa itu kan sama itu kan. Tapi kalau udah baju itu kan udah beda lagi. Ada proses pembuatan dan kemudian ya beda-beda baju kan. Gitu. Oh, ada yang lain nggak? Ini Ustaz, minta dijelasin lagi terkait sesudah kemarin itu janji beli. Iya, janji bukan termasuk akad. Jadi kan udah kita bahas mana barang Janji tidak termasuk akad. muamalah yang termasuk akad dan muamalah yang tidak termasuk akad. Nah, kalau muamalah yang pakai akad kita cek itu akadnya itu batil atau tidak, sahih atau tidak. Maka kalau akadnya batil, maka segala yang terjadi di situ juga dosa semua. Ya contoh gambarnya tadi nikah. Kalau nikah itu pas akad nikahnya itu nggak benar gitu atau nggak ada misalkan, maka ya segala sesuatu yang di pernikahan tadi ketika dilanjutkan ya dalam rumah tangganya ya itu semuanya dosa.
Ya, suami menggauli istri itu dosa, menafkahi istri juga dosa, kemudian punya anak juga anaknya haram, dan itu juga kemudian jadi mewarisi. Jadi segala sesuatunya yang ada di situ dosa semuanya. Itu kalau mau amal pakai akad dan akadnya batil. Jadi konsekuensinya dosanya banyak gitu malah. Ya. Dan juga yang memang tanpa akad. Tanpa akad itu ya yang penting tadi ini nggak ada ijab kabulnya dan itu berlaku. Nah, wa'ad itu kan janji, jadi bukan akad. Bukan akad. Dan kita bedakan antara akad itu kan ikatan ya, ijab dan kabul. Jadi terikat itu. Makanya kemarin itu wa'ad itu kalau sifatnya mengikat itu bisa jadi akad. Itu. Ya judulnya aja wa'ad, tapi kalau mengikat itu ya itu sama aja akad. Gitu. Jadi misalkan nih udah tahu nih nggak boleh nih akad ini karena belum ada barangnya itu misalkan, tapi mengikat itu misalkan dia mau kredit motor ke bank syariah misalkan ya, bikin wa'ad dulu nih. Bank syariah biasanya pakai wa'ad itu untuk janji beli lah, janji beli kalau dia berjanji akan beli motor tadi itu. Ya. Tapi kalau itu mengikat, ya, jadi pas motornya datang itu harus beli, ya, nggak ada option ya, option untuk menolak, maka itu udah kayak akad sebenarnya, dihukumi akad. Mengikat. Tapi kalau kemudian masih bisa di option ini, Pak, ini udah ada motornya, jadi beli, ya. Oh ya jadi itu option. Gitu. Ya, ini apa? Ada teman itu yang kerja di luar negeri kayak di kapal gitu. Itu kan udah kontrak. Tapi berhubung karena di tengah pekerjaan mungkin ada ketidakcocokan lah apa segala macam lah. Akhirnya pas mendarat itu kabur. Nah, setelah kabur otomatis di sana di darat kerja di daratan ya, kerja entah itu di pabrik atau apa gitu, karena emang banyak orang Indonesia di sana kan. Lah ada yang bilang katanya gaji yang dia terima itu haram, bener gitu, karena dia keluar dari kontrak yang pertama itu, kabur belum selesai kontrak dia udah keluar duluan. Iya, nanti kita bahas sebenarnya di ijarah, tapi secara umum adalah untuk pembatalan baik itu jual beli atau ijarah itu kan ada namanya ikolah. Ikolah itu pembatalan, dan itu syaratnya adalah sama-sama sepakat. Ya. Jadi misalkan udah kontrak tenaga kerja nih, ya, kerja di sini misalkan selama 1 tahun udah kontrak misalkan, maka itu harus 1 tahun diselesaikan. Ya. Kalau nggak selesai ya dosa, itu dosa dia itu, yang memutus dosa. Tapi tidak itu ya. Kecuali memang ada pelanggaran syar'inya di situ, pelanggaran hukum syara di situ, itu namanya fasah. Kalau ada pelanggaran hukum syara itu namanya fasah, dan itu wajib diputuskan. Ya, jadi misalkan kerja di bank itu kan jadi teller misalkan. Ya. Dulu mungkin nggak tahu karena udah cita-cita jadi pegawai bank, itu gajinya gede itu kan. Pas ngaji ternyata kasih tahu, wah itu haram, itu termasuk yang kena dosa riba itu kan, mundur itu kan. Ya itu wajib mundur itu. Jadi mengenai banknya kemudian sepakat gak sepakat, itu wajib mundur. Karena ada pelanggaran hukum syara'nya. Tapi kalau kayak tadi mau dari keputusan ya anggap ya halal itu kan. Ya itu harus sama-sama sepakat. Ya dia hukumnya berdosa. Gitu. Kalau nanti kemudian dia bekerja lagi tempat lain, ya itu hukumnya beda lagi. Artinya akad baru lagi itu kan, ya gajinya ya tetap halal karena jadi dia bekerja itu kan. Gitu. Dia dapat keharaman kan ketika tadi dia memutuskan kontrak tadi. Gitu. Nah, misal sudah terjadi begitu, berarti untuk penghapusan dosanya ya harus
kembali lagi nih. Artinya membuat pembatalan itu jadi dua pihak gitu. Iya, harus sama-sama sepakat, sama-sama ridho. Itu. Entah itu ridhonya dengan minta maaf atau ridhonya bagaimana ya, yang penting sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Misalkan dia ridhonya, ya kamu sebaik lagi kerja di sini, ya sudah. Tapi seandainya dari pihak itu terus sampai diblokir gitu, berarti kan udah, kalau diblokir berarti udah dilepas gitu. Itu udah masalah hukum yang lain. Tapi kita kan bahas masalah tadi ya, masalah kontrak kerja tadi ya. Baik, ada yang lain? Clear ya berarti. Ini hanya melanjutkan dari jual beli yang kemarin ya. Jadi mengenai syarat rukunnya sama ya. Cuma tadi ada beberapa tambahan untuk yang apa namanya syarat-syarat salam maupun istisna itu. Jadi kemarin itu ya mudah-mudahan kita tidak lupa mengenai syarat-syarat dan rukun jual beli ya. Terutama objek akadnya itu, karena masih banyak yang kemudian tidak apa namanya yang kurang paham terkait hal itu ya. Misalkan jual beli kucing gitu, itu termasuk masih banyak kan yang mungkin hobi kucing, artinya beli kucing itu tidak boleh diperjual belikan seperti itu. Ya itu berarti kalau kucing itu bilang mahar pun sebenarnya ganti pakan itu jadi memang ada beberapa beda pendapat, cuma yang kita ikutin ya tidak boleh. Atau misalkan yang banyak itu kan kayak jual beli ini tas-tas bermerek itu kan, yang ada dari kulit buaya atau yang dari apa namanya kulit ular itu kan, itu termasuk bangkai itu ya. Ini kan kalau sebelumnya banyak orang yang nggak tahu itu kan, oh kulit buaya bagus mahal itu kan, wajar itu kan. Ini bukan masalah mahalnya, bukan masalah mereknya, bukan masalah bagusnya, itu termasuk bangkai itu. Bangkai, sehingga tidak boleh diperjualbelikan gitu. Apa tadi? Ya kayak ini kulit buaya, kulit ular itu kan. Itu kan banyak dipakai untuk kerajinan itu kan, tas, sepatu itu kan ya. Tapi ya. Kalau untuk kulit kayak hewan yang dipotong kayak sapi itu buat jaket itu Boleh. itu boleh. Boleh. Itu tidak termasuk bangkai. Ya kalau disembelihnya benar. Atau bahkan kalau kalaupun itu bangkai kemudian disamak, itu udah termasuk mensucikan. Dari kulit ayam, nah ini nggak ada. Baik, tapi biasanya kalau kulit itu disamak dulu itu. Iya, disamak. Ya, boleh bisa. Jadi walaupun misalkan apa namanya Misalnya bangkai gitu. Bangkai itu kemudian disamak kulitnya, itu termasuk mensucikan dan sama. Baik, cukup ya Ferry ya. Ada lagi kan ya? Ada kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa pada majelis astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin